Film diawali dengan sebuah kisah dari buku dongeng legenda tentang kerajaan bernama Kerajaan Albion di abad pertengahan. Dibacakan oleh seorang ayah untuk putranya. Di dalam cerita, para biarawan kerajaan Albion mendapatkan sebuah biji dari kacang ajaib. Para biarawan menanam biji tersebut menumbuhkan sebuah pohon, tapi bukan pohon sawit. Pohon yang sangat menjulang tinggi, bahkan dari bawah tidak dapat terlihat ujungnya. Para biarawan pun menaikinya dengan kepercayaan akan menemukan Tuhan di sana. Namun setelah mereka sampai di ujung pohon, mereka mendapati sebuah pulau. Pulau bernama Gantua, kediaman para raksasa jahat. Para biarawan tak sengaja telah menciptakan portal dengan pohon tersebut, seperti jembatan antara bumi dan langit yang menciptakan ancaman dan bencana besar bagi umat manusia. Benar saja, melalui pohon tersebut, para raksasa di Pulau Gantua turun ke dunia manusia, menginvasi dan mengklaim di sana adalah tempat mereka. Para raksasa yang melihat kekayaan milik sang raja menciptakan sebuah rasa dalam diri mereka untuk mengambil semuanya. Namun ada satu rasa yang membuat para raksasa sampai kehilangan kendali, yaitu daging, darah, dan tulang manusia. Pada era masa kekuasaan Raja Erik, mereka berhasil membunuh salah satu raksasa lalu mengambil jantungnya. Dengan bantuan kekuatan sihir dari para biarawan, jantung raksasa tersebut dijadikan bahan pembuatan mahkota Raja Erik. Mahkota tersebut berhasil membuat semua raksasa tunduk pada Raja Erik. Raja Erik pun memerintahkan semua raksasa untuk kembali ke Gantua, kemudian menebang pohon ajaib. Kedamaian pun kembali pada kerajaannya hingga bertahun-tahun. And peace returned to his safe with Eric. The mystical relics. Ketika Raja Erik wafat, mahkota dan biji ajaib dimakamkan bersamanya, membuat cerita tersebut menjadi sebuah legenda. Namun hasrat para raksasa belum hilang. Mereka bersumpah akan membalas dendam pada Raja Erik dan memakan keturunan terakhirnya. Jack? Yes, Uncle. We're about to swallow the house. 10 tahun kemudian, anak kecil di awal film yang dibacakan dongeng oleh sang ayah kini telah menjadi remaja. Sebut saja Jack, anak seorang petani yang pada masa itu seorang petani dipandang sebelah mata karena dianggap golongan kasta paling rendah. Ayah Jack telah tiada. Saat ini Jack diantarkan oleh pamannya masuk ke dalam kerajaan Cloister. Jack diperintahkan oleh sang paman untuk menjual kuda beserta gerobak miliknya karena saat ini mereka sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki atap rumah. Sesampainya Jack di dalam kerajaan, Jack mampir sejenak menonton pertunjukan teater. Saat sedang menonton itu, Jack tak sengaja melihat seorang wanita cantik yang menggetarkan hatinya. Hello, mates. It's King Eric with his magic. Eric the Great. Hello, Eric. Orc has grown from a magic. Saat pertunjukan teater selesai, wanita cantik tersebut diganggu oleh beberapa berandalan. Untuk menarik perhatian dan membuat si wanita terkesan padanya, Jack pun memberanikan diri untuk menolongnya. That's no way to treat that. Oh. Now, what say we let the good lady go? To be honest, you looked a little too drunk. We're sorry, sir. We don't want any trouble. And I'll consider forgetting all about this. All three of you. Beruntungnya saat itu Jack selamat dari para berandalan karena beberapa tentara kerajaan datang ke sana menjemput wanita cantik pujaan hati Jack. Jack hanya bisa tersenyum tipis melihat wanita idamannya dibawa masuk ke dalam istana, merasa hanya sebatas mimpi bisa bersanding dengannya. Saat Jack berkeliling mencari seorang pembeli dari kuda dan gerobaknya, tentara kerajaan kembali datang mengumumkan bahwa mereka sedang mencari seorang biarawan yang telah mencuri benda dari istana. Ciri khas dari biarawan tersebut adalah rambutnya botak di tengah. Tanpa Jack sadari, biarawan tersebut ada di hadapannya, menawar kuda milik Jack. Namun bukan dengan uang, sang biarawan membayarnya, melainkan dengan beberapa biji kacang. Biarawan tersebut mengatakan biji kacang itu adalah sebuah reliks berharga bagi kerajaan Cloister. Sebelum pergi membawa kabur kuda milik Jack, si biarawan memperingatkan Jack untuk menjaga biji kacang itu. Jangan sampai biji kacang tersebut terkena air.
Karena seluruh pintu keluar kerajaan sudah dipenuhi oleh tentara, biarawan pun gagal untuk melarikan diri. Sementara Jack sekarang menunjukkan kacang dari biarawan kepada sang paman, meyakinkan pada pamannya bahwa kacang tersebut sangat berharga bagi kerajaan Cloister, seperti apa yang biarawan katakan padanya. Mendengar perkataan Jack, sang paman jelas tidak bisa menerimanya. Merasa Jack belum bisa berpikir secara dewasa, si paman menduga Jack telah dibodohi oleh si biarawan. Karena kesal, sang paman pun melempar semua biji kacang tersebut hingga salah satu biji kacang terlihat jatuh ke bawah lantai. Di sisi lain, di dalam istana kerajaan Cloister, wanita cantik yang membuat Jack jatuh cinta adalah seorang putri raja bernama Isabel. Saat ini Isabel dipaksa oleh raja untuk menikah dengan pria yang 20 tahun lebih tua darinya. Sebut saja Roderick, seorang penasihat kepercayaan raja. Isabel pun memohon kepada sang ayah agar memberinya kesempatan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Meski begitu, Isabel berjanji tidak akan lepas tanggung jawab sebagai seorang putri. Dia tetap akan melanjutkan titah ayahnya sebagai seorang raja. Sayangnya, sang raja tidak mau tahu dan tidak ingin dibantah oleh Isabel. Apapun yang terjadi, sang raja ingin Isabel tetap menikah dengan Roderick. So saith the king. Isabel! Di malam yang dingin, diguyur hujan deras dan badai petir, penuh rasa kekecewaan, Isabel pun kabur dari istana. Menunggangi kuda, Isabel keluar dari kerajaan Cloister. Sedikit jauh di depan pandangannya, Putri Isabel melihat sedikit cahaya di tengah gelapnya malam. Putri Isabel pun mengarahkan kudanya ke sana. Rupanya itu adalah kediaman Jack. Malam itu, paman Jack pergi entah kemana karena kesal dengan Jack. Jack yang langsung mengenali Putri Isabel, mempersilahkannya masuk ke dalam. Berbeda dengan Jack yang langsung mengenali Isabel, Isabel sendiri tidak mengingat jika pernah bertemu dengan Jack. Jack pun menceritakan pertemuan pertama mereka. Karena atap rumah Jack mengalami kebocoran yang cukup parah, air hujan masuk ke dalam sela-sela atap yang bocor. Kemudian terlihat membasahi biji kacang yang berada di bawah lantai rumah Jack dan tiba-tiba sebuah pohon besar, tetapi bukan pohon sawit, tumbuh dengan cepat dari biji kacang ajaib, membawa rumah Jack ke atas. Jack yang terpental keluar berusaha keras untuk menyelamatkan Isabel yang terjebak di dalam rumahnya. Tapi saat Jack sudah berhasil naik ke rumahnya, tiba-tiba lantai rumah yang dipijak oleh Jack malah meledos. Keesokan harinya, Jack yang masih pingsan ditemukan oleh sang raja yang saat itu sedang mencari putrinya. Melihat gelang emas milik putrinya ada pada Jack, sang raja curiga Jack telah melakukan hal buruk pada putrinya. Jack pun menjelaskan semuanya pada sang raja, apa yang sebenarnya terjadi pada Putri Isabel. Singkatnya, setelah mendengar penjelasan Jack dan melihat sebuah pohon sangat besar menjulang tinggi di hadapannya, sang raja dan orang-orangnya pun percaya. Kemudian, sang raja memberikan perintah pada Elmond dan Roderick untuk memanjat pohon tersebut. Segera temukan dan selamatkan Putri Isabel, ujar sang raja. Jack juga menawarkan diri menjadi sukarelawan untuk ikut melakukan ekspedisi tersebut. Dirasa Jack mungkin nanti bisa berguna, mengingat Jacklah saksi pertama yang menyaksikan pohon besar tersebut tumbuh. Sang raja pun menyuruh Elmond dan Roderick untuk membawa Jack ikut serta bersamanya. Alright, let's get moving, chaps. They're all gone! The line! It snapped! Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam, akhirnya Jack dan orang-orang kerajaan yang tersisa berhasil sampai di atas. Betapa terkejutnya mereka karena seperti cerita yang ada di dalam buku dongeng, di antara langit dan bumi itu memang terdapat sebuah pulau. Belum sepenuhnya mampu mencerna apakah itu semua nyata, namun karena harus segera menemukan Isabel, mereka pun melupakan sejenak semua hal yang tidak masuk dalam logika. Saat Elmond dan rekannya masuk ke dalam hutan, Roderick dan ajudannya memaksa Jack
untuk menyerahkan biji kacang ajaibnya. Melawan pun akan sia-sia karena 1 lawan 2. Jack pun menyerahkannya. Tapi Jack tidak menyerahkan semua pada Roderick. Jack menyelundupkan 1 biji kacang ajaib lalu menyimpannya di dalam liontin kalungnya. Mereka mengikuti tanda di pohon yang dibuat oleh Isabel hingga sampai di sebuah tempat di dalam celah bebatuan yang besar. Jack menemukan buku miliknya yang sebelumnya ia berikan pada Isabel. Dari bekas-bekas kerusakan yang ada di sekeliling tempat itu, Jack berspekulasi bahwa Isabel bersembunyi dari sesuatu yang besar. Berpencar menjadi 2 dalam melakukan pencarian, Jack, Elmond, dan kru menemukan beberapa kawanan domba sedang makan rumput di sana. Mencoba menangkap salah satu domba sebagai obat untuk perut mereka yang sudah keroncongan, Jack dan kru malah masuk ke dalam jebakan jaring. Come on, man, cut it! You want to do it? Cut us out, okay? Sesaat setelah Jack dan kru masuk perangkap, terlihat kawanan burung di dalam hutan berterbangan, menandakan sesuatu yang besar sedang datang. Beruntung sebelum sosok besar itu menampakkan diri, kru dan Jack berhasil melepaskan diri dari perangkap. Terlihat dengan jelas raksasa penghuni pulau datang ke sana untuk mengecek tangkapannya di dalam perangkap yang sudah ia pasang. Kru dan Elmond pun tertangkap oleh raksasa itu. Beruntungnya tidak dengan Jack karena ia berhasil bersembunyi. Kemudian Jack mengikuti si raksasa dari belakang untuk menyelamatkan Elmond dan kru. Di sisi lain, Roderick dan Wike yang sedang berada di tepian tebing membuat rencana untuk menyingkirkan prajurit Elmond. Oh, look! There's Isabel! Roderick dan Wike tertawa keras merayakan keberhasilan mereka, tapi tiba-tiba karena tawa keras mereka memancing raksasa yang ada di sekitar sana, Wike pun dicomot dan langsung dijadikan lalapan oleh si raksasa. Muncul satu lagi raksasa mengepung Roderick, tetapi ternyata Roderick memegang mahkota Raja Erik yang membuat raksasa tunduk padanya. Di tempat kediaman para raksasa, sebut saja Fallon, raksasa berkepala 2 yang menjadi pimpinan para raksasa. Sembari menenteng Putri Isabel di dalam sangkar, Fallon mengumandangkan sebuah momen yang sudah lama mereka tunggu-tunggu, yaitu balas dendam pada keturunan Raja Erik. Raksasa yang menangkap Elmond dan kru juga menyusul bergabung ke sana, menyerahkan hasil tangkapannya. Lalu kepada kru dan Elmond, Fallon menanyakan letak keberadaan pohonnya. Dengan tanpa rasa takut, kru mengatakan bahwa dia tidak sudi untuk memberitahukannya dan kru pun harus berakhir di dalam lambung besar Fallon. Jack kini telah berhasil menyelinap masuk ke dalam tempat para raksasa. Fallon kembali menanyakan pada Elmond di mana letak pohonnya. Jika Elmond tidak mau mengatakannya, Fallon akan memakan Putri Isabel. Terjadi perselisihan saat salah satu raksasa bernama Fam yang menangkap Isabel memprotes keputusan Fallon yang akan memakan buruannya. Tapi Roderick muncul dengan menggunakan mahkota, membuat semua raksasa tak terkecuali Fallon tunduk di hadapannya. Yes, the crown. Inextricably linked. So, I'm to deny your very existence. Your knees. Lower. Roderick mengklaim dirinya sebagai raja baru dari para raksasa, memberi perintah pada semua raksasa untuk keesokan harinya turun ke dunia manusia, menguasai kerajaan Cloister dan kerajaan lain yang ada di sekitarnya. Roderick sudah gila kekuasaan seperti Mul. Roderick yang sudah gila kekuasaan tidak peduli dengan Putri Isabel dan teman-temannya, membiarkan mereka semua menjadi santapan makan malam para raksasa.
Saat Elmond dan Putri Isabel akan dijadikan risol bakar isi dengkul manusia oleh raksasa Kang Masak, Jack tepat waktu sampai ke sana menyelamatkan mereka dengan menjatuhkan pisau besar tepat di tengkuk si raksasa. Untuk beberapa saat si raksasa meronta kesakitan, kemudian jatuh tak berdaya dan tewas seketika. Raksasa Kang Masak pun menjadi korban pertama dari Jack. Jack yang tidak melihat kru menanyakan keberadaannya, tapi Elmond dan Putri Isabel memasang raut wajah sedih, tidak mengatakan apapun, hanya menyiratkan sebuah jawaban untuk pertanyaan Jack. Beralih di dunia manusia, raja dan orang-orang kerajaan Cloister membuat tenda di dekat pohon untuk menunggu Putri Isabel kembali. Namun saat ini sang raja sedang merasa gelisah karena mengingat tentang cerita legenda turun-temurun tentang raksasa benar-benar nyata. Kembali ke Pulau Gantua, Rodrik yang mengetahui Elmond dan Putri Isabel berhasil melarikan diri, memerintahkan salah satu raksasa untuk menjaga pohon agar Putri Isabel dan Elmond tidak bisa turun ke bawah. Rodrik melupakan tentang adanya Jack yang tidak ia ketahui adalah orang yang telah menghabisi salah satu raksasa. He must have sent him to block the entrance. Dengan ide rencana dari Jack, mereka menyingkirkan raksasa penjaga dengan memanfaatkan sarang lebah yang ada di sana. Jack dan Elmond memasukkan sarang lebah ke dalam helm Zira raksasa. Untuk sesaat, Jack dan Elmond berpikir kulit raksasa terlalu tebal untuk sengatan lebah, karena si raksasa tidak bereaksi apapun. Hingga tak lama kemudian, si raksasa berlari ke sana kemari karena merasakan sakit terkena sengatan lebah. Hingga tak sadar si raksasa berjalan mundur ke tepian tebing dan membuatnya jatuh ke bawah. Saat semuanya sudah aman untuk mereka turun ke bawah, Elmond menyuruh Isabel dan Jack turun ke bawah tanpa dirinya karena demi menyelamatkan kerajaan Cloister, Elmond harus menghabisi Rodrik untuk menghentikan niatnya menguasai seluruh kerajaan. Sang raja yang dikagetkan dengan jatuhnya raksasa dari atas, keresahan hatinya semakin menjadi-jadi dan akhirnya diputuskan saat itu juga pohon tersebut akan ditebang. Meskipun artinya sang raja harus kehilangan putrinya, itu semua sang raja lakukan demi keselamatan para penduduk kerajaannya. Bertepatan dengan tentara kerajaan yang sedang menebang pohon itu, Jack dan Isabel sudah setengah perjalanan menuruni pohon. Singkat cerita, keesokan paginya pasukan raksasa yang dipimpin Rodrik sudah bersiap untuk turun ke bawah. Fallon yang memiliki indera penciuman lebih tajam dari raksasa lain mencium bau keberadaan Elmond. Namun karena Fallon juga ingin mengambil alih kekuasaan Rodrik, Fallon pun membiarkannya. Tepat setelah Elmond berhasil menghabisi Rodrik, Fallon mengambil mahkota Rodrik, kemudian mengenakan di jarinya, yang otomatis menjadikan Fallon sebagai raja baru yang sangat disegani oleh semua raksasa. All hail King Valor! Meskipun pohon sudah berhasil ditebang sebelum para raksasa turun ke bumi, Jack, Isabel, dan Elmond juga berhasil kembali dengan selamat. Tetapi semuanya belum berakhir sampai di situ karena Fallon tak sengaja menemukan biji kacang ajaib yang dipegang Rodrik. Kemudian dengan biji kacang ajaib tersebut, Fallon pun menumbuhkan pohon untuknya dan semua pasukannya turun ke bawah.
Semua raksasa kini telah berhasil turun ke bumi untuk melumat semua umat manusia yang sejatinya adalah makanan lezat bagi mereka. Meskipun berbeda jauh ukuran badan dan kekuatan, umat manusia terus bertahan dan melakukan perlawanan pada para raksasa. Sementara sang raja dan para pasukan menahan pintu gerbang istana, Jack dan Isabel pergi menuju ke puncak menara Cloister untuk menyalakan suar memperingatkan bahaya ke seluruh kerajaan lain. Sayangnya, perjalanan Jack dan Isabel menuju ke puncak menara harus terhenti karena Fallon berhasil masuk ke istana melalui pintu bawah. Bersembunyi pun Fallon dapat menemukan mereka dengan mudah karena Fallon memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Akhirnya Isabel dan Jack pun tertangkap oleh Fallon. Saat Fallon akan menelan Jack hidup-hidup, Jack memasukkan biji kacang ajaib ke dalam tenggorokan Fallon. Tubuh Fallon pun pecah menjadi berkeping-keping karena pohon ajaib tumbuh di dalam badannya. Dan mahkota Raja Eric kini berhasil Jack dapatkan. Meskipun menghancurkan istana kerajaan Cloister, Jack menjadi pahlawan perang melawan para bangsa raksasa. Sejarah baru kini telah terukir dan untuk kedua kalinya para raksasa diperintahkan kembali oleh umat manusia untuk kembali ke Pulau Gantua, yaitu oleh Jack yang bukan keturunan dari Raja Eric. Pohon-pohon ajaib yang telah tumbuh ditebang dengan pedang besar. Raja juga menghilangkan peraturan yang mewajibkan putri raja harus menikah dengan seorang bangsawan. Putri Isabel pun menikah dengan pangerannya yaitu Jack, seorang anak petani biasa. Dari tahun ke tahun mahkota tersebut diwariskan pada keturunan mereka. Sampai sekarang mahkota tersebut masih ada, diletakkan di Museum London, diabadikan bersama sejarah yang mungkin bagi sebagian orang tidak masuk logika. Kemudian film pun selesai. Kira-kira seperti itulah kisah dari film Jack the Giant Slayer yang dirilis pada tahun 2013. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Mimin minta maaf jika ada pengucapan atau penyampaian kata yang kurang berkenan di hati kalian para pemirsa. Sekian dan terima kasih. Mimin izin pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.